Hai, kembali lagi nih dengan biokimia umum. Kali ini akan dijelaskan tentang metabolisme lipid. Apa itu metabolisme lipid? Yuk simak baik-baik. Cakupan kuliah antara lain review metabolisme, pendahuluan, oksidasi asam lemak, biosintesis asam lemak, dan kolesterol. Di sini akan dijelaskan sedikit tentang review metabolisme. Metabolisme sendiri adalah reaksi pembentukan atau degradasi makromolekul. Makromolekul itu sendiri terdiri dari karbohidrat, protein, lemak, dan lipid. Protein sendiri terdiri dari beberapa asam amino. Jika didegradasi, protein akan berubah menjadi asam amino. Asam amino itu sendiri akan diubah menjadi dua molekul, yaitu ada turunannya dan amino dan gugus amin. Gugus amin ini sendiri akan dibuang melalui siklus urea dan dikeluarkan oleh tubuh dalam bentuk urin. Sedangkan turunannya yaitu berupa kerangka karbon akan melalui beberapa reaksi, beberapa tahap yang nantinya akan diubah menjadi ATP. Sedangkan karbohidrat sendiri terdiri dari beberapa glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Untuk membutuhkan energi, glukosa, fruktosa, dan galaktosa akan diubah dulu di glikolisis, kemudian kemudian diubah menjadi asam pirufat. Asam pirufat akan masuk ke siklus Krebs. Siklus Krebs akan dilanjutkan ke transport elektron yang nantinya mengubah NADH dan FADH2 menjadi ATP. Selanjutnya yaitu degradasi asam lemak berupa yang biasa disebut dengan lipogenesis akan menghasilkan asam lemak dan gliserol. Asam lemak ini sendiri akan melalui siklus berupa beta oksidasi yang nantinya akan menghasilkan asetil-CoA. Asetil-CoA sendiri akan dilanjutkan ke siklus Krebs dan dilanjutkan ke transport elektron yang nantinya akan menghasilkan ATP. Sedangkan kelebihan glukosa akan diubah menjadi glikogen yang nantinya akan disimpan di hati dan di otot, yang jika dibutuhkan akan didegradasi kembali untuk menghasilkan ATP. Bagaimana lipid bisa berubah menjadi glukosa? Yuk simak baik-baik. Pendahuluan antara lain 5 dari 25% tubuh mamalia adalah lipid. 90% lipid mamalia adalah triasil gliserol. Sebagian besar lemak disimpan di jaringan adiposa. Peran triasil gliserol antara lain cadangan energi primer, pelindung organ, thermal insulator atau penghantar panas. 60% kebutuhan energi berasal dari lipid. Energi dari metabolisme lipid kurang lebih sebesar 37 kJ per gram, sedangkan energi dari metabolisme protein dan karbohidrat kurang lebih sebesar 17 kJ per gram. Orang dengan berat 70 kg memiliki cadangan energi dari lemak kurang lebih 400.000 kJ, dari protein kurang lebih 100.000 kJ, dan dari glikogen hanya sebesar 2.500 kJ. Sumber triasil gliserol terdiri dari makanan, mobilisasi cadangan lemak dalam sel adiposa, dan biosintesis. Pencernaan lemak dari makanan. Gambar tersebut merupakan reaksi singkat terkait pencernaan lemak dari makanan yang akan dijelaskan di slide berikutnya. Emulsifikasi lipid. Garam empedu disekresikan dari gallbladder, merupakan deterjen yang membantu mengemulsikan lemak dalam bentuk misel yang memudahkan kerja lipase pankreas yang hanya dapat bekerja pada antarmuka lipid air. Dapat dilihat pada gambar berikut terkait tentang emulsifikasi lipid. Degradasi dan penyerapan lipid. Produksi degradasi triasil gliserol oleh lipase adalah campuran asam lemak, mono, dan diasil gliserol. Mono ini maksudnya adalah monoasil gliserol.
Jadi dari triasilgliserol oleh enzim lipase diubah menjadi diasilgliserol, kemudian diasilgliserol oleh lipase diubah menjadi monoasilgliserol, di mana setiap reaksi ini melepaskan asilgliserol. Resintesis triasilgliserol yaitu pembentukan ulang triasilgliserol yang berada di lumen kemudian dibawa ke mukosa sel. Di lumen, triasilgliserol oleh lipase membentuk asam lemak. Asam lemak kemudian ditambahkan dengan monoasilgliserol dan dibawa ke mukosa sel menjadi triasilgliserol. Lalu protein dan lipid yang lain dengan triasilgliserol ini akan dibawa oleh kilomikron ke sistem lim. Sekresi lipid dari sel intestinal mukosa via kilomikron. Triasilgliserol hasil resintesis sangat hidrofobik dan membentuk agregat pada lingkungan air. Triasilgliserida dikemas dalam bentuk tetesan minyak yang diselimuti oleh lapisan tipis protein, fosfolipid, dan kolesterol. Partikel ini dikenal sebagai kilomikron, dapat dilihat pada gambar tersebut. Kilomikron disekresikan via limfatik sistem, masuk ke aliran darah, dan disebarkan ke berbagai jaringan. Lipid yang telah diserap bergabung dengan protein membentuk lipoprotein. Triasilgliserol ditransport ke jaringan melalui kilomikron atau VLDL, yaitu Very Low Density Lipoprotein. Pemanfaatan lipid makanan oleh jaringan. Triasilgliserol yang dibawa oleh kilomikron dimanfaatkan di jaringan otot rangka, jaringan adiposa, jantung, ginjal, dan liver. Triasilgliserol yang dibawa oleh kilomikron didegradasi menjadi asam lemak bebas dan gliserol oleh lipoprotein lipase, oleh enzim yaitu lipoprotein lipase. Asam lemak bebas akan digunakan di jaringan otot, jaringan adiposa, dan bergabung dengan serum albumin. Gliserol akan selanjutnya untuk menghasilkan energi akan diubah melalui glukolisis atau gluconeogenesis. Mobilisasi asam lemak dari jaringan adiposa. Mobilisasi asam lemak ini membutuhkan beberapa hormon, antara lain insulin. Insulin ini menstimulasi lipoprotein lipase (LPL) untuk meningkatkan pengambilan asam lemak dari VLDL dan kilomikron. Menstimulasi glikolisis, inaktivasi hormon sintesis lipase. Efek utamanya yaitu penyimpanan asam lemak sebagai triasilgliserol di jaringan adiposa. Hormon selanjutnya yaitu glukagon dan epinefrin. Fungsinya antara lain mengaktifasi adenilat siklase dan HSL. Efek utamanya yaitu memobilisasi cadangan lemak. Gambar tersebut menjelaskan tentang mobilisasi asam lemak dari jaringan adiposa. Asam lemak sendiri disimpan di dalam jaringan adiposa. Ketika tubuh kekurangan glukosa dan memerlukan ATP, maka asam lemak dari jaringan adiposa akan didegradasi di hati, namun sebelum sampai di hati, jaringan adiposa itu dibawa melalui bloodstream yang diselimuti oleh serum albumin. Selanjutnya, setelah asam lemak sampai ke hati, maka akan didegradasi untuk menghasilkan ATP. Berikut merupakan ringkasan terkait mobilisasi asam lemak dari jaringan adiposa. Mobilisasi asam lemak itu sendiri disebabkan karena konsentrasi glukosa darah rendah. Hormon yang akan disekresikan ketika konsentrasi glukosa darah berbeda tergantung dengan penyebabnya.
Ketika dalam keadaan stres, hormon yang disekresikan berupa epinefrin, namun dalam keadaan puasa atau kelaparan, hormon yang akan disekresikan berupa glukagon. Selanjutnya, enzim adenilat siklase diaktifkan, yang akan menyebabkan konsentrasi CAMP meningkat. CAMP dependent protein kinase aktif. Oleh karena itu, terjadi fosforilasi hormon sensitif triasilgliserol lipase. Selanjutnya, hidrolisis triasilgliserol menjadi asam lemak dan gliserol. Asam lemak masuk ke aliran darah dan diikat oleh serum albumin, yaitu 10 asam lemak atau protein, dibawa ke jaringan lain yang memerlukan energi seperti otot atau jantung untuk digunakan sebagai sumber energi. Tahap pertama dari beta oksidasi asam lemak yaitu aktivasi. Hidrolisis PPI yang dikatalis oleh pirofosfatase bersifat eksergonik sehingga reaksi Koppel dapat berjalan secara spontan. Yang pertama yaitu ATP akan mengikat asam lemak oleh enzim fatty acyl CoA sintetase menghasilkan fatty acyl adenilat. Selanjutnya akan ada penambahan CoA oleh enzim fatty acyl CoA sintetase menjadi fatty acyl CoA. Pirofosfat sendiri ini merupakan katalis untuk pembentukan fatty acyl CoA. Selanjutnya akan terjadi beta oksidasi asam lemak. Beta oksidasi asam lemak ini terjadi pada rantai C di beta, rantai karbon beta. Di prokariot terjadi di sitosol, sedangkan di eukariot terjadi di matriks mitokondria. Matriks mitokondria bersifat impermeabel terhadap asam lemak maupun asil CoA, rantai panjang. 3 tahapan dari beta oksidasi asam lemak yaitu aktivasi, transport ke mitokondria, dan oksidasi. Terjadinya transport ke mitokondria, maksudnya ini asam lemak dari sitosol dibawa ke matriks untuk didegradasi, untuk diubah untuk melakukan beta oksidasi. Pertama, asam lemak akan diikatkan oleh karnitin. Karnitin ini sendiri akan membawa asam lemak dari sitosol ke matriks yang dilakukan oleh enzim karnitin asil transferase 1. Selanjutnya, gabungan dari asil CoA ke karnitin berupa asil karnitin yang nantinya akan dibawa dari sitosol ke intermembran space lalu ke matriks yang nantinya karnitin akan melepas sendiri oleh karnitin asil transferase sehingga di matriks tinggal berupa asil CoA. Asil CoA itu sendiri. Karnitin akan kembali lagi ke sitosol untuk mengikat asil CoA itu kembali. Setelah asil CoA sampai ke matriks akan mengalami beberapa reaksi. Reaksi yang pertama yaitu oksidasi, di mana asil CoA dehidrogenase mengkatalis oksidasi fatty acyl CoA membentuk ikatan rangkap C2C3 yang disebut dengan enoyl CoA. FAD sebagai akseptor dehidrogenase. FADH2 dioksidasi kembali dengan transfer 2 elektron ke elektron transfer flavoprotein ETF yang akan melewatkan 2 enzim ke koenzim Q pada rantai terespirasi. Selanjutnya yaitu hidrasi, di mana enoyl CoA hidratase mengkatalis hidrasi ikatan rangkap trans menghasilkan L-hidroksiasil koenzim A, yaitu enoyl CoA diubah menjadi L-hidroasil CoA. Selanjutnya berupa oksidasi, di mana hidroksiasil CoA dehidrogenase mengkatalis oksidasi katalis oxidation of hidroksi pada posisi beta C3 menjadi keton, yaitu
perubahan L-hidroksiasil-CoA menjadi ketoasil-CoA. NAD+ sebagai akseptor elektron, mirip dengan oksidasi suksinat pada siklus asam sitrat, dehidrogenasi, hidrasi, dehidrogenasi. Jadi perlu ditekankan, pada reaksi pertama oksidasi akan melepaskan FADH2, 1 FADH2. Lalu pada reaksi ketiga yaitu oksidasi akan menghasilkan 1 NADH. Jadi untuk diingat bahwa saat beta oksidasi FADH2 dan NADH harus disimpan, jangan sampai dilupakan untuk nanti perhitungan energi yang dihasilkan dari beta oksidasi. Reaksi yang terakhir yaitu tiolisis, di mana beta ketotiolase mengkatalis pemotongan tiol menjadi fatty acyl CoA 2C lebih pendek dan melepas asetil CoA. Jadi di reaksi terakhir ini akan dilepaskan berupa asetil CoA. Setelah asetil CoA itu berupa 2C. Jadi ketika mengoksidasi asam lemak dengan C sebanyak 16, maka setelah satu reaksi akan terlepas 2C, sehingga masih ada 14C lagi yang harus di beta oksidasi kembali untuk menghasilkan beberapa asetil CoA. Nah, berikut beberapa penjelasan ringkas terkait beta oksidasi asam lemak. Beta oksidasi asam lemak bersifat siklus, menghasilkan asam lemak 2C lebih pendek yang akan masuk ke putaran siklus lagi. Produk berupa satu kali siklus menghasilkan produk berupa asetil CoA dan asam lemak 2C lebih pendek, FADH, NADH. Maksudnya di sini yang tadi saya jelaskan, ketika beta oksidasi asam lemak dengan C sebanyak 16, maka sekali siklus akan menghasilkan asetil CoA C2 dan asam lemak dengan C2 lebih pendek itu jadi tinggal 14C, 14 karbon, dan FADH2 dan NADH2. Nanti untuk menghasilkan keseluruhan 14C karbon ini akan dioksidasi lagi ke siklus berikutnya untuk menghasilkan asetil CoA dan 2C dan asam lemak 2C lebih pendek dan seterusnya. Bila asam lemak mengandung jumlah C genap, hasil pemotongan akhirnya adalah asetil CoA. Jadi ketika jumlah C genap yaitu 16, 14 akan menghasilkan semua asetil CoA. Namun jika C berjumlah ganjil, produk hasil pemotongan akhir yaitu propionil CoA, di mana C ada 3. Satu putaran beta oksidasi asam lemak menghasilkan fatty acyl CoA, FAD, NAD, HS CoA menjadi fatty acyl CoA 2C yang lebih pendek, FADH2, NADH, H+, dan asetil CoA. Asetil CoA dapat dimasuki ke siklus Krebs menghasilkan NADH, FADH2, dan GTP. Berikut merupakan gambaran keseluruhan energi yang dihasilkan dari beta oksidasi asam lemak. Di A, ini sudah menghasilkan 1 asetil CoA, di mana asam lemak yang didegradasi memiliki C sebanyak 16. Selanjutnya di B ini merupakan rangkuman terkait semua siklus beta oksidasi, sehingga asam lemak dengan C sebanyak 16 akan menghasilkan 8 asetil CoA, 7 FADH2, 7 NADH plus 7 hidrogen. Selanjutnya 8 asetil CoA ini akan masuk ke siklus Krebs dan menghasilkan NADH, FADH2, dan GTP. Berikut merupakan perhitungan energi yang dihasilkan dari beta oksidasi asam lemak. Sebagai contoh, hasil oksidasi dari palmitoil di mana C sebanyak 16 yang menghasilkan 8 asetil CoA, 7 FADH2, dan 7 NADH2. Selanjutnya, 8 asetil CoA ini akan masuk ke siklus Krebs.
dapat dilihat sebagai berikut. Untuk aktivasi palmitat menjadi palmitoyl-CoA, yaitu di awal untuk melakukan beta oksidasi kan memerlukan aktivasi sehingga membutuhkan 1 ATP, dikurangi 1 ATP. 8 asetil-CoA ini di siklus Krebs menghasilkan sebanyak 96. Sedangkan oksidasi 7-FADH2 menghasilkan 14 ATP, oksidasi 7-NADH menghasilkan 81 ATP. Sehingga setelah dijumlah oksidasi palmitoyl menghasilkan sebanyak 130 ATP. Jumlah ATP per karbon yang dioksidasi menjadi CO2 yaitu 13. Untuk glukosa yaitu 6,3. Selanjutnya yaitu beta oksidasi asam lemak tak jenuh. Asam lemak tak jenuh ini yaitu berupa struktur cis. Sebagian besar asam lemak tak jenuh berada dalam konfigurasi cis. Misalnya, enzim enyl-CoA hidratase hanya bekerja pada senyawa trans, sehingga konversi cis menjadi trans dilakukan oleh 2 enzim tambahan, yaitu enzim enyl-CoA isomerase dan 2,4 dienoyl-CoA reduktase. Dapat dilihat dengan jelas reaksi beta oksidasi asam lemak tak jenuh. Dapat diperhatikan terhadap reaksi pertama karena tidak ada gugus cis sehingga bisa langsung dioksidasi seperti beta oksidasi biasanya. Namun pada reaksi kedua yaitu terdapat cis di C ketiga sehingga harus diubah dulu ke trans. Setelah itu dapat dilakukan langsung oksidasi asam lemak seperti biasa dan seterusnya. Berikut gambaran lebih jelasnya terkait beta oksidasi asam lemak tak jenuh. Jadi dapat dilihat ketika cis berada di C nomor 3 yaitu cis-enoyl-CoA, maka dengan enzim cis-enoyl-CoA isomerase diubah menjadi trans-enoyl-CoA isomerase sehingga gugus rangkap berada di C nomor 2. Selanjutnya dapat dilakukan pemotongan seperti biasa. Selanjutnya yaitu beta oksidasi asam lemak dengan jumlah karbon ganjil. Asam lemak dengan jumlah C ganjil terdapat pada tanaman dan mikroorganisme. Produk pemotongan akhir adalah propionil-CoA. 3 enzim akan mengubah propionil-CoA menjadi suksinil-CoA yaitu intermediat siklus asam sitrat. Suksinil-CoA oksalat glukosa atau gluconeogenesis. Yaitu ketika asam lemak dengan C ganjil maka akan menghasilkan C3 yaitu propionil-CoA. Lalu propionil-CoA dengan propionil-CoA karboksilase dan biotin dan HCO3 akan menghasilkan D-metilmalonil-CoA. Selanjutnya, D-metilmalonil-CoA oleh enzim metilmalonil-CoA epimerase akan diubah menjadi L-metilmalonil-CoA. Selanjutnya, dengan bantuan koenzim B12 dan enzim metilmalonil-CoA mutase, L-metilmalonil-CoA akan diubah menjadi suksinil-CoA. Suksinil-CoA ini sendiri merupakan intermediat dari siklus Krebs, sehingga akan langsung memasuki siklus Krebs. Pengendalian beta oksidasi asam lemak. Dalam jaringan adiposa, oksidasi asam lemak dikendalikan oleh ketersediaan substrat asam lemak untuk dioksidasi. Sedangkan pada liver, malonil-CoA, prekursor untuk biosintesis asam lemak, juga berperan sebagai regulator. Saat level malonil-CoA tinggi, senyawa ini akan berperan sebagai inhibitor karnitin, asil transferase 1 yang berperan dalam mentransfer asam lemak ke mitokondria. Ketogenesis merupakan keadaan ketika kelaparan atau olahraga berlebihan, yaitu menyebabkan aktivitas hormon sensitif lipase tinggi. Konsentrasi asam lemak meningkat melebihi yang diperlukan untuk kebutuhan energi. Akumulasi asetil
asetil-CoA hasil beta oksidasi asam lemak. Ketogenesis adalah peristiwa pemanfaatan kelebihan asetil-CoA untuk dijadikan badan keton. Badan keton terdiri dari aseton, asetoasetat, dan beta hidroksibutirat yang diproduksi di hati dan berdifusi ke darah. Asetoasetat diubah menjadi aseton dan beta hidroksibutirat. Aseton ini dikeluarkan oleh paru-paru yang nantinya akan menjadi bau nafas saat puasa. Sedangkan beta hidroksibutirat diambil oleh jaringan dan dikatabolisme menjadi energi. Terjadinya ketogenesis disebabkan oleh pertama, ketika asam lemak mengalami beta oksidasi dan menghasilkan asetil-CoA, dan ketika asetil-CoA berlebih, di mana asetil-CoA ini dapat berjalan ketika adanya oksaloasetat. Nah, saat asetil-CoA berlebih, sedangkan oksaloasetat sedikit, maka sebagian asetil-CoA akan diubah menjadi asetoasetil-CoA. Asetoasetil-CoA ini akan menjadi HMG-CoA dan HMG-CoA menjadi asetoasetat. Asetoasetat ini yang nantinya akan diubah menjadi aseton atau beta hidroksibutirat. Aseton sendiri tadi yang dikeluarkan melalui paru-paru yang akan menjadi bau nafas, sedangkan beta hidroksibutirat akan dibawa ke jaringan ekstrahepatitik dan diubah kembali menjadi asetoasetat, lalu selanjutnya menjadi asetoasetil-CoA, dan terakhir menjadi asetil-CoA. Asetil-CoA ini akan bereaksi kembali ke siklus Krebs untuk menghasilkan energi. Biosintesis asam lemak. Jalur biosintesis merupakan kebalikan dari degradasi, kecuali pada tahap awal terjadi pembentukan senyawa karbon 3 yaitu malonyl-CoA. Ion bikarbonat mutlak diperlukan sebagai katalis. Proses keseluruhan dari biosintesis asam lemak mirip untuk prokariot dan eukariot. Biosintesis asam lemak terdiri dari 3 tahapan, yaitu biosintesis palmitat menjadi asetil-CoA, perpanjangan rantai mulai dari palmitat, dan terakhir yaitu desaturasi. Nih, perbedaan dari beta oksidasi dan biosintesis. Beta oksidasi ini yaitu mengubah asam lemak menjadi asetil-CoA yang nantinya akan dibutuhkan ke siklus Krebs untuk menghasilkan energi. Sedangkan biosintesis yaitu kebalikannya, yaitu pembentukan asam lemak kembali dari asetil-CoA. Namun asetil-CoA ini harus diubah ke malonyl-CoA terlebih dahulu. Biosintesis palmitat dari asetil-CoA. Dari contoh biosintesis asam lemak, di sini akan dijelaskan terkait pembentukan palmitat. Tahap pertama yaitu biosintesis malonyl-CoA. Biotin kadar protein dengan HCO3 akan bergabung dengan bantuan biotin karboksilase. Selanjutnya akan adanya transkarboksilase, yaitu asetil-CoA masuk, lalu akan membentuk malonyl-CoA. Dan biotin karir protein akan melepas lagi. Jadi secara singkat, malonyl-CoA itu terdiri dari asetil-CoA dan HCO3-min. Namun HCO3-min tidak bisa langsung bergabung dengan asetil-CoA menjadi malonyl-CoA, melainkan harus ada bantuan biotin karir protein untuk mengikat HCO3 yang nantinya bisa bergabung dengan asetil-CoA dan menghasilkan malonyl-CoA. Jangan lupa untuk enzimnya setiap siklus harus diingat. Selanjutnya yaitu aktivasi intermediat via pengikatan pada asil karir protein atau biasa disebut dengan ACP. Asetil-CoA dan ACP dengan bantuan enzim asetil-CoA ACP transasilase akan menghasilkan asetil ACP dan CoA SH. Sedangkan malonyl-CoA dan ACP dengan bantuan enzim malonyl-CoA ACP transasilase menghasilkan malonyl ACP dan CoA SH. Dari malonyl-CoA ke palmitat. Asam lemak disintesis dengan cara menambahkan tiap 2 karbon secara berurutan. Tahapan siklus penambahan 2 karbon meliputi kondensasi, reduksi,
dehidrasi, dan reduksi. Selanjutnya dari malonyl-CoA ke palmitat ini merupakan reaksi keseluruhan pembentukan asam lemak, pembentukan palmitat. Namun hanya ini merupakan hanya siklus. Nanti siklus pertama yaitu pembentukan 2 karbon. Sedangkan untuk sampai ke 16 karbon akan dilakukan siklus lagi sebanyak yang dibutuhkan. Tahap pertama yaitu kondensasi. Malonyl-CoA diubah menjadi malonyl ACP. Selanjutnya asetil-CoA diubah menjadi asetil ACP yang akan menghasilkan beta ketoasil ACP sintase yang nantinya akan mengikat malonyl-CoA menghasilkan asetoasetil ACP. Tahap kedua yaitu reduksi. Reduksi ini membutuhkan NADPH. Yang ketiga yaitu dehidrasi. Selanjutnya dehidrasi ini melepas H2O. Tahap keempat yaitu reduksi, di mana NADPH dibutuhkan yang selanjutnya menghasilkan gugus karbon jenuh yaitu C2 dengan lengan 2 karbon. Berikut gambaran keseluruhan terkait biosintesis palmitat, di mana dari malonyl-CoA nantinya akan menghasilkan 2 karbon dan akan kembali lagi ke tahap awal yaitu sampai C16. Biosintesis palmitat. Di sel hewan atau sel ragi, sitosol berfungsi sebagai produksi NADPH, yaitu melalui pentosa fosfat dan enzim alat. Sedangkan konsentrasi NADPH per konsentrasi NADP+ tinggi. Isoprenoid dan sterol terbentuk, terjadi sintesis isoprenoid dan sterol. Selanjutnya ada sintesis asam lemak. Sedangkan di mitokondria untuk sel hewan dan sel ragi terjadi oksidasi asam lemak, produksi asetil-CoA, sintesis badan keton, dan pemanjangan asam lemak. Sedangkan di retikulum endoplasma untuk sel hewan dan sel ragi terjadi sintesis fosfolipid, sintesis sterol, perpanjangan asam lemak, dan desaturasi asam lemak, yaitu siklus berulang pembentukan asam lemak. Sedangkan di sel tumbuhan untuk mitokondria tidak terjadi oksidasi asam lemak. Sedangkan di kloroplas terjadi pembentukan NADPH dan ATP, konsentrasi NADPH per konsentrasi NADP+ tinggi dan terjadi sintesis asam lemak. Sedangkan di peroksisom untuk sel tumbuhan terjadi oksidasi asam lemak dan katalase. Yaitu pengubahan hidrogen peroksida menjadi H2O oleh peroksidase. Selanjutnya yaitu transportasi asetil-CoA dari mitokondria. Jadi tadi kan asetil-CoA dibentuk di matriks, selanjutnya dibawa ke sitosol. Pertama yaitu asetil-CoA bergabung dengan oksaloasetat oleh enzim sitrat sintase menjadi sitrat. Nah, sitrat ini dari matriks dibawa ke sitosol dalam bentuk sitrat juga oleh sitrat transporter. Selanjutnya sitrat ini akan berubah menjadi oksaloasetat oleh sitrat lipase menghasilkan asetil-CoA yang nantinya akan terjadi pembentukan asam lemak kembali, dan seterusnya. Pengendalian biosintesis asam lemak. Sitrat akan bekerja menjadi asetil-CoA oleh sitrat lipase ketika insulin aktif. Sedangkan asetil-CoA akan berubah malonyl-CoA oleh bantuan asetil-CoA karboksilase. Namun ketika ada hormon glukagon atau epinefrin,
maka reaksi ini tidak terjadi. Koordinasi dalam regulasi oksidasi dan biosintesis asam lemak melalui efektor allosterik. Feeding merupakan cat 1 secara allosterik diinhibisi oleh malonyl-CoA. ACC secara allosterik diaktifasi oleh sitrat. Efek akhir yaitu biosintesis asam lemak. Ketika puasa, ACC diinhibisi oleh FA-CoA, malonyl-CoA tidak menginhibisi CAET1. Efek akhir yaitu oksidasi asam lemak. Dapat dilihat di reaksi berikut. Selanjutnya, aksi fatty acid sintase hanya sampai palmitat, maka proses modifikasi selanjutnya untuk pembentukan asam lemak lain akan berawal dari palmitat. Metabolisme kolesterol. Kolesterol ini merupakan prinsip membran lipid untuk tekanan. Metabolisme kolesterol. Kolesterol adalah titik awal untuk sintesis banyak biomolekul lainnya, antara lain garam empedu, vitamin D, dan hormon steroid. Kolesterol ini menghasilkan garam empedu, progesteron, dan vitamin D. Progesteron ini terdiri dari glukokortikoid, mineralokortikoid, androgen, dan estrogen. Vitamin D ini berupa kolekalsiferol, sedangkan jembatan garam ini yaitu derivat steroid polar. Dapat dilihat berikut merupakan biosintesis kolesterol. Kolesterol itu bermula dari sitrat dan asetat yang membentuk asetil-CoA. Asetil-CoA ini akan berubah menjadi asetoasetil-CoA oleh enzim asetoasetil-CoA tiolase. Selanjutnya, asetoasetil-CoA diubah menjadi HMG-CoA oleh bantuan HMG-CoA sintetase. HMG-CoA akan diubah menjadi mevalonat oleh bantuan HMG-CoA reduktase dan NADPH. Selanjutnya, mevalonat akan diubah menjadi skalen. Skalen akan diubah menjadi kolesterol. Terima kasih, semoga ilmu bermanfaat, semoga dapat lebih mendalami apa itu metabolisme lipid.